kencang-kencang, macam bersaing bacaannya, macam bersaing. Maka Nabi kemudian menegur, siapa yang tadi pas saya baca ikut baca juga, saya Rasulullah. Maka Nabi katakan, ikra'uha fi nufusikum, baca sekedar di dalam dirimu saja, sir. Kemudian solusi yang kedua adalah imam yang paham dan mengerti, ketika dia membaca waladdallin amin, dia diam beberapa saat, paling enggak 20, 30 atau mungkin 1 menit. Beri kesempatan jamaah baca Al-Fatihahnya. Jadi tidak langsung balap. Beri kesempatan jamaah baca Al-Fatihahnya, maka memadalah baginya. Kan kalau bacaan pelan dalam hati kan Al-Fatihah paling 1 menit selesai. Jadi imamnya langsung waladdallin amin, diam dulu sebentar, makmum baca Al-Fatihah. Jadi kalau berjamaah begitu, bacaan imam menanggung bacaan dari makmum. Karena pas ruku tadi dapat ruku, dia mendapatkan 1 rakaat. Batal adalah ruku. Kalau sudah yang tidak, maka kau tambah. Sudah tidak dapat 1 rakaat lagi. Nah, artinya Pak Nur, ini pertanyaan yang mencerdaskan kita semua. Tapi kalau sholat sendiri, maka wajib baca Al-Fatihah. Wajib. Kalau surah, sunnah. Iftitah, sunnah. Al-Fatihah, wajib. Kalau bacaan imam sudah menganggung bacaan jamaah. Itu kelebihan utamaannya sholat berjamaah. Bagaimana Pak Ustadz kalau kemudian didapati imam sudah tahiyat, maka ikuti tahiyat. Sebelum salam assalamualaikum ke kanan, maka Allahu Akbar dia duduk ikut, dia mendapatkan sholat tadi, tapi nambahnya tetap 2 rakaat kalau subuh, 4 rakaat kalau zuhur. Dia tidak mendapatkan 1 rakaatnya karena mendapatkan at-tahiyatnya saja. Nah, kemudian pertanyaan kedua, mantap, bagus. Kita fokus saja pada Islam, la tamutunna illa antum muslimun. Itu kita jelaskan adalah pendekatan historis sejarahnya. Ya. Ya, bagaimana tadi? Iya. Iya. Kita tidak ketinggalan rakaat, apalagi kita dapat posisi ruku ini. Posisi ruku ketika kita buat takbir, kita langsung ikut. Itu posisi kita dapat. Iya. Tapi jika seseorang jangankan posisi ruku, sebelum ruku dia tidak ketemu Al-Fatihah atau menjelang imam ruku, itu dia sudah kategorikan dia itu ketinggalan 1 rakaat. Itu hukumnya bagaimana? Iya. Batas minimalnya mendapati imam ruku, maka dia mendapatkan rakaat tadi. Tapi ini imam masih berdiri, masih Al-Fatihah. Maka langsung takbiratul ihram, langsung kemudian ikuti imam. Takbiratul ihram. Ingat ya, salat itu adalah muftatahatun bit takbir wa tahtatu taslimi. Dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi ikuti imam kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Salat. Baru kemudian salam imam, maka imam berhenti sholat, kita lanjutkan yang kurang dari yang kita baca. Nah, tadi bacaan imam tadi Al-Fatihah itu sudah menanggung makmum. Jika ada yang berdiri tambah 1 rakaat, itu hukumnya bagaimana? Dia ikut berdiri toh? Sekarang salam ini. Iya. Dia salam ini karena dia rasa dia tidak berdiri, dia tidak dapat Al-Fatihah, atau dia harus berdiri setelah salam. Itu hukumnya yang berdiri itu bagaimana? Itu kan ketegasan. Oh ya. Baik. Jadi Al-Fatihah ditanggung oleh imam. Titik. Itu barometernya. Kalaupun tadi dia tidak ikut baca Al-Fatihah, imam sudah menanggungnya. Itu kelebihan berjamaah. Imam sudah menanggungnya. Nah, itu dalam sifat sholat Nabi. Iya. Itu hadis Nabi. Iya. Iya, benar Pak Saprudin, itu benar. Iya. Ya, benar. Nah, kita tercerahkan kembali beliau bahwa ju'ilal imam liutamma. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka ikuti saja. Liutamma. Maka kalau imam dia ruku, ikut ruku, imam ikut sujud,
Kalau imam salam belum sempurna solatmu, sempurnakan yang kurang darimu. Apa yang kurang? Kalau tadi kurang rakaatnya, tambahi rakaatnya. Kalau kurang gerakannya, tambahi gerakannya. Apa batasan rakaat? Mendapatkan ruku. Apa itu? Ya. Silakan. Jadi yang mengatakan dapat rukunya imam itu dapat 1 rakaat itu Nabi, bukan ulama. Jadi Nabi membatasi ketika seorang mendapatkan rukunya imam itu mendapatkan 1 rakaat, bukan kata ulama. Bisa hadisnya. Nah, silakan kita buka nanti. Ya, jadi kalau penting sekali untuk ini nanti ada ulama fikih yang nanti datang, insyaallah nanti kita sampaikan, kita buat kajian khusus untuk fikih. Penting sekali untuk kita duduk bersama. Kalau dalam kajian fikih supaya apa namanya itu fikih ini tidak menurut saya tidak begitu. Ada semua dalil, sudah ada dalilnya. Terutama dalam masalah tadi, mohon maaf ya bagi jemaah, kalau kita mendapatkan rukunya imam, semua sepakat, tidak ada namanya khilaf. Semua mendapatkan rukunya imam itu mendapatkan 1 rakaat walaupun dia belum baca Al-Fatihah. Itu ada yang mengatakan itu dalil, ada dalilnya Nabi, hadis Nabi yang mengatakan mendapatkan rukunya imam dapat 1 rakaat itu Nabi, bukan para ulama. Para ulama hanya merangkum saja dalam sifat sholat Nabi tadi, lalu kemudian kita hanya orang-orang awam mengikuti saja. Dan penting sekali untuk kita nanti duduk dalam kajian-kajian fikih supaya mendapatkan manfaat khazanah keilmuan, supaya lebih luas lagi pemahaman kita. Demikian. Mungkin demikian sampai sini kajian kita. Lanjut. Jawaban itu harus tuntas supaya kita makmum ini, kita jamaah ini punya pedoman, kita punya pegangan. Jawabannya harus tuntas. Bagi seseorang kan kita dilarang melakukan gerakan atau yang bid'ah. Satu orang bicara. Gimana Pak Nur? Sesuatu yang tidak diajarkan kan bid'ah. Apakah itu masuk kategori bid'ah atau tidak? Kalau menambah itu begitu, itu harus ada kejelasan. Stressing pointnya di situ. Terus yang tadi Pak Nur yang mempertanyakan tuh, boleh nggak menambah 1 rakaat ketika ketinggalan? Iya gitu ya? Iya. Hal hukumnya. Berarti ini orang tidak tahu saja, intinya begitu. Dia tidak tahu, intinya begitu. Kalau dia tahu itu dia dapat 1 rakaat, mestinya dia tidak usah tambah. Iya. Karena faktor tidak tahu saja. Silakan. Dia tidak tahu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saja, berbeda itu biasa saja. Jangan diambil hati. Yang penting dijadikan pengetahuan. Terus terang, mungkin saudara-saudaraku ini melihat termasuk saya yang selalu menambah salat, seperti itu mungkin yang dipertanyakan. Ya, jadi bagus mungkin kalau saya juga memberikan penjelasan. Sama seperti yang kita pahami bahwa tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu dalil karena dari Nabi. Yang dimaksud dalil ini Al-Quran atau hadis. Itu yang dimaksud dalil. Terus dalil sebelumnya tentang sholat ini, sallu kama raaitumuni usalli. Itu juga sudah ditahu semua yang kita ini. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat saya salat. Itu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya. Tapi apakah dalil ini tidak berlaku bagi kita? Ya tentu berlaku. Jadi kalau sahabat sampaikan aku melihat Nabi, termasuklah kita ini melihat, karena sahabat yang mengatakan aku melihat Nabi mewakili kita. Terus dari dalil yang disampaikan, tiada lain imam diangkat, ditunjuk, dipilih untuk diikuti. Apabila dia takbir, fakabbiru. Apabila dia bertakbir, tidak ada lagi jeda di situ, harus takbir semua. Tidak ada lagi waswisu. Karena dalilnya begitu, fakabbiru. Kalau orang pintar bahasa Arab, itu hanya menunjukkan bersegera. Tidak ada jeda. Itu. Terus apabila dia membaca, diam.
Apabila dia ruku, ruku. Apabila dia sujud, sujud, dan seterusnya lah. Nah, di sini ada lagi dalil. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Ini semua dalil ini dalil umum namanya. Maksudnya kalau dikatakan bacaan imam adalah bacaan makmum, berarti seluruh bacaan imam kan umum toh, adalah juga bacaan makmum. Tidak ada lah istilah masbuk kalau begitu dipahami. Tapi kan ada dalil lain bahwa tidak ada salah bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, kalau diikuti tadi dalil bacaan imam adalah bacaan makmum, berarti waktu imam membaca Al-Fatihah mestinya imam juga makmum juga membaca Al-Fatihah. Tapi ada lagi dalil lain, jangan keras. Nabi melarang dikasih keras. Itulah maksudnya bacaan imam adalah bacaan makmum. Tidak kalau kau ketinggalan langsung dianggap dapat sholatnya, tidak. Nah, ini yang saya mau tegaskan. Saya cari dalilnya. Kalau imam masih ruku kau dapati, itu dianggap kau mendapati salatnya, itu saya tidak temukan. Jadi saya minta, saya cari. Supaya kita ini berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pendapat. Kalau pendapat itu kepala lain lagi. Kita berbeda semua begitu. Jadi mari kita belajar sama-sama. Jangan sampai kau tetapkan hukumnya bidah itu. Itu bahaya lagi. Karena semua yang saya pakai tadi ini dalil. Saya dianggap tidak mendapat salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Dalil dari Nabi. Nabi yang mengatakan saya begitu. Sudah selesai Al-Fatihah dibaca imam, baru saya masuk. Bagaimana saya dianggap dapat bacaan Al-Fatihah? Sementara kalau imam membaca pangupu, istilahnya ini, istilah orang Bugis ini, atau imam membaca surah, kita disuruh diam. Kalau saya membaca Al-Fatihah, salah lagi saya, kan disuruh diam sama dalil. Tidak, saya tidak pakai akal ini. Masa saya disuruh diam oleh Nabi, saya membaca juga? Di mana saya pakai akal? Tidak ada, semua saya pakai dalil ini. Jadi saya berusaha menyesuaikan bahwa yang saya pakai ini adalah dalil. Yang saya pakai beribadah ini adalah dalil. Contoh ini. Bagaimana kita caranya mengetahui tata cara salat kalau bukan dalil, kalau bukan dari Nabi? Kan Nabi yang mengajarkan tata caranya, bukan kita. Jadi seluruh ibadah yang kita kerjakan itu pasti ada tata caranya, dan tata caranya itu pasti dari Nabi, bukan dari kita. Alhamdulillah, sekian, terima kasih. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada kebencian. Saya sayang kau semua ini, saudara saya. Baik. Jadi bagus mencerahkan. Beda pendapat itu biasa supaya kita bisa melihat. Nah, ya saya kira kita tutup. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan dalam gelombang yang sama. Tapi saya izin, saya pekan depan saya ke Dawai. Ya mungkin nanti Postas dengan Pak Saparudin, Pak Nur nanti menghidupkan suasana. Beda-beda itu bukan masalah. Beda-beda itu adalah hal yang lumrah. Supaya kita bisa tercerahkan dan bisa melihat dari beragam sisi. Kita tutup majelis kita dengan doa kafatul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya, menurut segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.